surganya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berpesan kepada kita semuanya, ketika kita melihat di situ ada kebun daripada kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita singgahi kebun tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah faqa'u." Kalau kalian lewat di antara kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalian singgahlah di dalam kebun tersebut. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa kebun surga yang engkau maksud itu oleh Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Qala dzikir." Halaqah yang mana di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ketika rumah itu dibacakan salawat kepada Nabi, rumah itu dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah itu diisi daripada majlis-majlis ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumah yang diisi dengan majlis zikir dan rumah yang tidak diisi dengan majlis zikir bagaikan seseorang yang hidup dan seseorang yang mati. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Masalul bait alladhi yudkar fihi walladhi la yudkar fihi masalul hayy wal mayyit aw gharar." Perumpamaan rumah yang di situ dibaca zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Kira-kira kalau misalnya orang yang hidup enak dilihat, apa ketimbang orang yang mati enak dilihatnya? Pasti orang yang hidup enak dilihatnya. Kita masih bisa melihat senyumnya dia, perkataannya dia, guyonnya dia, dan lain sebagainya, ditimbang orang yang mati. Kalau misalnya orang yang mati apa? Menggerutok, dan bisa gerah, dan bisa apa? Dan enak kita dekat sama orang mati. Begitu pula rumah. Ketika dibacakan zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, maka di dalam rumah itu akan menjadi rumah yang tenang, rumah yang bercahaya, rumah yang menjadikan kita semuanya senang dan bahagia di dalam rumah tersebut karena mendapatkan berkah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, "Fa inna amarati bisu'i matta'adat min jahdiha bi hadhihi syai'i wal harami." Karena sesungguhnya amarati bisu'i matta'adat, nafsu ini adalah nafsu yang susah untuk dinasihati. Sehingga min jahdiha bi hadhihi syai'i wal harami, sehingga ketika datangnya uban, nafsuku ini bodoh dan cengkal ketika datangnya obat, tidak mengetahui bahwasanya itu adalah sebuah nasihat yang sangat besar kepada diriku. Al-Imam Al-Busiri beliau menjelaskan bahwasanya nafsu ini merupakan sebuah hal yang paling menjegalkan kita semuanya. Bahkan itu adalah salah satu musuh terbesar kita semuanya setelah syaitan, setelah dunia, setelah wanita. Yang paling besar adalah hawa nafsu kita semuanya. Karena nafsu menjadikan kita semuanya terjerumus daripada hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifatnya nafsu itu tadi selalu menyuruh kita untuk keburukan-keburukan, menyuruh kita untuk sombong, itu nafsu kita, menyuruh kita untuk hasud, itu nafsu kita, menyuruh kita untuk cinta dunia, itu nafsu kita, menyuruh kita memandang kepada hal yang tidak diridhai oleh Allah. Berujungnya awalnya adalah nafsu kita semuanya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahimah rabbi." Aku ini tidak terlepas daripada hawa nafsu. Maka semua orang itu tidak akan lepas daripada hawa nafsunya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terus nafsu ini menyuruh seseorang itu untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bagaimana Al-Imam Al-Busiri beliau mengatakan, "Wala a'addat minal fi'lil jamili kira dhaifin alamma bi ra'si ghayra muhtashami wala a'addat minal fi'li." Dan tidak pernah nafsu ini menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik ketika datangnya tamu kepada kepala itu. Dhaifin alamma bi ra'si ghayra muhtashami
pekerjaan yang baik, ketaatan yang baik, hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika adanya uban yang ada di kepalaku, tamu yang ada di kepalaku, nafsu ini tidak peduli. Oleh karenanya orang yang dia itu terus bermujahadah kepada nafsunya, maka dia itu akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika nafsu itu selalu dia turuti, selalu dia jalankan, selalu dia itu terus melakukannya dengan hawa nafsunya, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa untuk menggapai ridhonya Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di sini pasti ingin untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya di sini ingin untuk mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya di sini pasti kita ingin memandang wajah Nabi, kumpul sama Nabi, dan kita semuanya bisa bertetap di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, dan berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau misalnya kita selalu mengikuti hawa nafsu kita yang sifatnya adalah selalu menjerumuskan kita kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari peperangan yang sangat dahsyat, peperangan yang di situ kaum muslimin sangat kecil jumlahnya dan kaum kafirin sangat besar jumlahnya pada saat itu. Sehingga di dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasanya kaum muslimin berjumlah 313 dan kaum kafir pada saat itu berjumlah 10.000 pasukan. Sehingga sangat genting pada saat itu peperangan Badar yang dialami oleh Nabi beserta para sahabat-sahabatnya. Sehingga Nabi berperang dengan begitu susahnya dengan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk memerankan itu yang namanya peperangan Badar. Ketika peperangan itu selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan bantuan para malaikat Allah dan tentara-tentaranya Allah, maka Nabi SAW ketika duduk dengan para sahabatnya, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kalian ini baru pulang dari peperangan yang sangat kecil menuju peperangan yang sangat besar, kata Nabi SAW. Maka para sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah, "Wa ma jihadil akbar ya Rasulullah?" Apa peperangan yang besar lagi ini wahai Rasul? Peperangan Badar ini sudah sangat besar, kita susah payah memenangkannya. Apa peperangan yang sangat besar lagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, jihadun nafs, yaitu peperangan yang melawan hawa nafsu kita semuanya. Oleh karenanya hawa nafsu itu adalah sebuah penyakit yang ada di dalam diri kita semuanya. Jangan sampai ketika hawa nafsu kita telah kita jadikan raja di dalam diri kita, maka tunggu saatnya kita semuanya akan memiliki kehancuran di dalam diri kita semuanya. Tidak ada yang selamat, baik itu orang kaya atau orang yang memiliki jabatannya atau orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ketika dia telah terkena hawa nafsu setitik di dalam dirinya, maka seluas lautan yang sangat banyak, lautan ilmu yang sangat luas akan merusak ilmunya ketika titik hawa nafsu telah masuk di dalam dirinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Dikatakan oleh para ulama, "Futra minal hawa tuhlak bihamdil air." Setetes hawa nafsu yang masuk ke dalam dirinya, maka akan merusak lautan ilmu yang sangat luas yang dia milikinya. Waliyadzubillahi min dzalik. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selalu berhati-hati dari hawa nafsu kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selamat dari hawa nafsu kita semuanya, sehingga kita terbebas bukan terbudak. Kita semuanya bisa menaklukkan hawa nafsu kita semuanya, sehingga kebiasaan-kebiasaan kita, kelakuan-kelakuan kita selalu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Min ahli dzikir, wa min ahli Quran, wa min ahli ibadah, wa min ahli salat, wa min ahli sunnah wal jamaah. Dan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, yang
Wasallam, sehingga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di surga nanti kecuali ketika kita berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ma'ana wa ahbaba lana fi dhalika al-firdaus ya ajwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi